Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi bab 4 dan bab 5. Yang pertama, mendeskripsikan data hasil penelitian. Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan penelitian yang dilakukan. Mendeskripsikan informasi dari responden ini ada dua macam. Jika data yang ada adalah data kualitatif, maka deskripsi data ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada, sehingga memberikan gambaran nyata terhadap responden. Jika data tersebut dalam bentuk kuantitatif atau ditransfer dalam angka, maka cara mendeskripsikan data tersebut dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif. Tujuan dilakukan analisis deskriptif dengan menggunakan teknik statistika adalah untuk meringkas data agar menjadi lebih mudah dilihat dan dimengerti. Berikut ini adalah contoh dari mendeskripsikan data dari penelitian eksperimen. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi. Di samping ini adalah contoh data hasil penelitian eksperimen. Yang kedua, pada penelitian R&D. Penelitian ini menggunakan model ADDIE yang dilakukan hanya sampai tahap development, karena tujuan penelitian ini hanya sebatas mengembangkan dan menghasilkan suatu aplikasi. Nah, di samping ini contoh data hasil penelitiannya. Selanjutnya, penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengukuran dengan soal tes dan teknik komunikasi tidak langsung dengan angket responden. Di samping ini adalah contoh data hasil penelitian deskriptif. Selanjutnya, analisis data penelitian. Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Tujuan dari analisis data ialah untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi yang berdasarkan data yang didapatkan dari sampel. Biasanya ini dibuat berdasarkan pendugaan atau pengujian hipotesis. Nah, berikut ini contoh analisis data penelitian eksperimen dan contoh analisis data penelitian deskriptif. Selanjutnya, pembahasan penelitian. Pembahasan adalah menjelaskan pemaknaan terhadap data-data hasil penelitian sehingga dapat dipahami dengan jelas temuan penelitian yang diperoleh. Nah, berikut ini contoh pembahasan pada penelitian eksperimen. Pembahasan pada penelitian R&D dan pembahasan pada penelitian deskriptif. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian adalah memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup dalam keluasaan lingkup penelitian, tapi karena kesulitan-kesulitan metodologis atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian yang di luar kendalikan peneliti. Selanjutnya, menyusun kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil akhir yang menjelaskan mengenai keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan. Contoh kalimat kesimpulan antara lain. Yang pertama, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang dan disimpulkan sebagai berikut. Yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti terkait. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa. Yang ketiga, berdasarkan hasil pengujian, pengolahan, dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang keempat, berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang kelima, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berikut ini contoh dari kesimpulan pada penelitian eksperimen R&D dan pada penelitian deskriptif. Selanjutnya, saran dan implikasi. Saran adalah sesuatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan
dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, namun bukan hanya menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Implikasi berfungsi membandingkan antara hasil penelitian yang lalu dengan hasil penelitian yang baru dilakukan. Macam-macam implikasi. Yang pertama, implikasi teoritis, manajerial, dan metodologi. Berikut ini adalah contoh saran dan implikasi dari penelitian eksperimen dan R&D.